meskipun yang keluar ternyata alaqah au mudghah, segumpal daging ataupun segumpal darah. Misal ada seorang yang keguguran, ternyata yang keluar itu hanya alaqah au mudghah, segumpal darah atau segumpal daging. Namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ruhi sadina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila ruhi kafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baiti wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in, khususan minhum sayyidina Imam al-Muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila ruhi khususan ala Abdullah bin al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi, thumma ila ruhi khususan Ja'far bin Sakhan as-Sagaf al-Qadir bin Ahsan as-Sagaf Bakar Muhammad as-Sagaf wa usulihi wa furu'ihim, ثم إلى روح خصوصا سيد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القادر الزقف ووصوله وفروعه، ثم إلى روح خصوصا عبد الرحمن مسلم ووصوله وفروعهما، ثم إلى والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas pengertian haid itu apa, kemudian dalil-dalilnya pun sudah kita bahas, baik yang dari Al-Quran maupun yang berasal dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita menginjak bab nifas. Dalam kitab Ibanah wal Istifadah ini ada 8 bab. Nanti 8 bab itu terbagi-bagi. Sekarang adalah pengertian nifas. Tsanian, halaman 14, kitab Ibanah wal Ifadah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah, karangan daripada Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Asgaf. Tsanian an-nifas. Ta'rifun nifas. An-nifas huwa ad-dam al-kharij ba'da faraghi rahim minal hamli. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kandungan. Maksudnya apa? Setelah seseorang itu melahirkan, keluar darah, dan darah tersebut itu disebut darah nifas. Setelah kosongnya rahim, barulah darah tersebut disebut dengan nifas. Tapi kalau seandainya ada seseorang melahirkan kembar, lahir pertama, anak pertama, bisa antara lahir yang pertama dengan lahir yang kedua ada jarak, mungkin sehari 2 hari misalkan. Lahir pertama, kemudian kok keluar darah tersebut masih belum dikatakan atau masih belum disebut darah nifas. Kenapa? Karena di dalam rahimnya, di dalam kandungannya itu masih ada janin lagi. Jadi kalau sudah keluar semua, barulah darahnya itu disebut darah nifas. Tapi kalau masih ada cabang bayinya, masih belum dikatakan darah nifas. Sekarang kita syarhut ta'rif. Sekarang kita ta'rifnya. An-nifas huwa dzalika ad-dam alladhi yakhruju ba'da faraghi rahim min al-hamli wa in kana maulud alaqa aw mudghah. Qalat Qabilah annaha mabda'u khalqi adami wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidah wa la budda fi dam al-madhkur hatta yakuna nifasan ay yakuna kharijan ba'dal wiladah ay qabla mudi 15 yawman minha wa illa falaysa binifasin wa innama huwa haidun
wasumiyan nifas nifasan li khurujihi ba'dan nafsi. Nifas kita membaca syarah daripada ta'rif di situ dikatakan yang tadi adam al-kharij ba'da farighain min al-hamli. Sekarang disyarahkan oleh beliau. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim daripada hamil, daripada rahim, dari hamil. Wa in kana maulud ala qaum mudghah. Meskipun yang keluar ternyata ala qaum mudghah, segumpal daging ataupun segumpal darah. Misal ada seorang yang keguguran, ternyata yang keluar itu hanya ala qaum mudghah, segumpal darah atau segumpal daging. Namun qalat qabila annaha mabdu khalqi adami. Namun bidan mengatakan, nah, segumpal darah atau segumpal daging ini adalah calon anak Adam, maka darah tersebut sudah dihukumi dengan nifas meskipun belum berbentuk manusia. Kalau seandainya dokter ataupun bidan mengatakan ini adalah calon cabang bayi, maka darah yang keluar disebut darah nifas. Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidah wala budda fid damil madhkur hatta yakuna nifasan ayakuna kharijan ba'dal wiladah. Yang mengatakan cukup satu bidan saja sudah cukup, tidak harus membutuhkan beberapa saksi, beberapa bidan. Hanya satu bidan saja yang mengatakan, hanya satu dokter saja yang mengatakan ini adalah calon cabang bayi, maka darah yang keluar setelahnya ala kaum itu keluar disebut darah nifas. Namun masih ada syaratnya, wala budda fid dam al madhkur hatta yakuna nifasan ayyakana kharijan ba'dal wiladah. Harus darah yang keluar itu bisa disebut nifas asal keluarnya tersebut setelah melahirkan. Maksudnya qabla mudhi 15 yauman, sebelum 15 hari. Misal ada seseorang keguguran, dia hanya berbentuk ala kaum segumpal daging atau segumpal darah, kemudian terpisah setelah keluarnya mudghah atau alaqah, keluarnya segumpal daging atau segumpal darah tersebut tidak ada darah, baru ada darah di hari yang 15, maka di hari ke-16 baru keluar pada hari yang ke-16, maka darah tersebut bukan dikatakan darah nifas. Kenapa? Karena terpisah sudah 15 hari. Ini tidak bisa dikatakan nifas. Wa innama huwa haidun. Kalau sudah terpisah 15 hari, maka darah tersebut disebut darah haid. Wasmin nifasan li khurujihi ba'da nafas, disebut nifas karena keluarnya nafas, keluarnya jiwa. Itu disebut nifas karena keluarnya jiwa. Jadi ma'asyarul akhwan rahimakumullah, darah nifas itu bisa disebut darah nifas jika tidak terpisah antara 15 hari bersih. Kalau dipisah 15 hari suci, maka darah tersebut tidak bisa kita katakan darah nifas. Wa innama huwa haidun, maka darah tersebut disebut darah haid. Sekarang kita menginjak ke dalilnya. Al-aslu fin nifas. Al-aslu fin nifas hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqudu 40 yawman aw 40 lailah. Fa fi hadil hadits dalil li ghalibin nifas wa annahu 40 yawman wa am aqalluhu fa huwa lahdha wa aktsaruhu 60 yawman wa sayatil hadits anha insyaallahu ta'ala. Daripada nifas itu berasal dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, kanatin nufasa al ahdi Rasulullah, kami nifas pada zaman Rasulullah SAW antara 40 hari atau 40 malam.
hadis tersebut menunjukkan adalah kebiasaan seorang perempuan mengalami nifas. Adapun paling sedikitnya nifas itu sebentar dan paling banyaknya adalah 60 hari dan akan dijelaskan nanti insyaallah ta'ala. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalilnya itu berasal dari hadis Ummi Salamah yang mengatakan biasanya itu 40 hari, sedikitnya sebentar, lahdah, kemudian paling banyaknya adalah 60 hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas istihadah. Ta'rifnya istihadah, syarahnya istihadah. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.